Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rafli. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, atau kehancuran. Adapun yang menjadi hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti atau dicontoh oleh umatnya dalam menjalani kehidupan. Ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran serta bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Urutan pengambilan hukum Islam. Al-Quran, sumber hukum pertama. 2, hadis, sumber hukum kedua setelah Al-Quran. 3, ijtihad, merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW. Fakta sejarah dan dalil-dalil Al-Quran telah jelas menerangkan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu berasal dari Al-Quran itu sendiri. Adapun kemukjizatan Al-Quran dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya keindahan, bahasa, munasabah, berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, hukum, dan bilangan. Fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama, sebagai Al-Huda atau petunjuk. Kedua, sebagai Al-Furqan, yaitu pemisah. 3, sebagai Al-Mau'izah, yaitu nasihat. Dan yang keempat, sebagai Asyifa, yaitu sebagai obat. Fungsi as-sunnah. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takhir. Kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal. Ketiga, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Keempat, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar. Kelima, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Dan yang keenam, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Fungsi ijma'. Meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tetapi tidak semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun hadis. Selain itu, perbedaan keadaan saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern, sehingga jika terdapat masalah baru, maka diperlukan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saat itulah umat Islam memerlukan ijma' sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi kias.
Fungsi kias dalam mengungkapkan hukum dari Al-Quran atau As-Sunnah. Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukumnya. Jika ketentuan hukum itu disebutkan, maka haruslah dicari indikasi mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad. Ijtihad itu adalah al-qiyas. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fungsi al-qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya, yaitu Al-Quran atau As-Sunnah, guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi oleh kaum muslimin yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah.